Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Boleh habis setelah kelas kita berdoa dulu? Siap. Baik. Bapak, kita pelajaran alangkah baiknya kita doa. Doa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ibu dan kamu keluar kelas. Adakah yang nggak masuk hari ini? Ada. Almaira mana? Almaira Alfa. Habis Amrul? Alfa semua. Satu lagi? Alfa Reja. Kapan apa kabarnya hari ini? Udah sarapan belum? Masih sarapan apa? Siapa nih yang coba sarapan? Dulu ya, sekolah ya. Sebelum mulai pembelajaran ibu mau tahu dong yel-yel SMP 232. Coba ya, ibu coba ya. S. Siap. M. Maju. P. Prestasi. 232. Keren banget semangatnya, tapi agar lebih semangat lagi, ibu mau coba ice breaking. Senang gak waktu ice breaking dulu? Mari semangat banget nih, mulai semangat lagi. Oke, mulai kita ice breaking dulu. Hari ini ice breaking kita adalah tebak bendera negara. Kita lihat ya. Ini cara bermainnya. Yang pertama, lihat dengan detail bendera negara. Yang kedua, jika kalian tahu maka angkat tangan. Jawab dengan benar ya.
Karena tadi kita udah ice breaking, udah semangat tipasnya juga, fokusnya sudah tertuju pada pembelajaran mengidentifikasi artikel ilmiah populer. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini adakah yang sudah pernah membaca artikel? Udah. Apa isi artikelnya biasanya? Tentang apa? Artikel tentang pendidikan di Indonesia, Bu. Pendidikan di Indonesia. Pelopi baca tentang apa? Ragam budaya Indonesia. Terus dari baca lagi, Aira? Artikel tentang kayak pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia ini mantap banget, keren banget. Semuanya udah pernah baca artikel. Tapi sebelum itu kita tahu dulu nih, kita belajar artikel untuk apa ya? Ibu akan kasih tahu tujuan dari pembelajaran artikel. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis artikel ilmiah populer sesuai dengan struktur artikel ilmiah populer. Kemarin kita udah pernah singgung sedikit mengenai struktur artikel ilmiah populer yang hampir sama teks Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi informasi yang ada pada artikel populer ilmiah. Tujuannya kenapa kita harus bisa mengevaluasi informasi? Karena tujuannya kan kita bisa membaca artikel, kita juga harus menyerap makna ataupun informasi yang ada dalam artikel kan tersebut. Selanjutnya, nah sebelum masuk materi, kita harus membuat kesepakatan kelas. Kira-kira apa aja nih kita buat kesepakatan kelas? Yang pertama, handphone saat jam pelajaran. Yang kedua, tidak boleh makan di kelas. Yang ketiga, tidak boleh ribut, tidak boleh berisik, tidak boleh ngobrol. Sepakat ya, kita punya 3 kesepakatan kelas. Siap. Hari ini kita akan belajar tentang 3 sub materi. Yang pertama, coba bacain azan. Yang pertama ada apa? Pengertian dan tujuan artikel ilmiah populer. Yang kedua, Adit coba bacain yang kedua. Ciri-ciri artikel ilmiah populer. Yang terakhir, Wafi tolong bacain. Oke, yang pertama kita akan mengetahui pengertian dan tujuan dari artikel ilmiah populer. Yang pertama, apa itu artikel ilmiah populer? Ini banyak. Artikel itu adalah karya tulis. Ilmiah itu berarti bersifat ilmu, mengandung ilmu pengetahuan. Populer disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya agar mudah dipahami banyak orang. Coba ibu pengen dengar suaranya Azara baca yang paling bawah. Artikel ilmiah populer merupakan sebuah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan. Artikel ilmiah populer ini ditulis menggunakan bahasa yang umum sehingga mudah dipahami banyak orang. Nah, di sini kita ada dapat apa sih artikel ilmiah populer? Artikel ilmiah populer merupakan sebuah karya tulis yang mengandung bahasa yang umum sehingga mudah dipahami. Jadi kita sepakat ya kalau artikel ilmiah populer ada sebuah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang umum sehingga mudah dipahami orang. Betul sekali, mantap. Selanjutnya, ada tujuan artikel ilmiah populer. Nah, ini tujuannya kita. Artikel ilmiah populer bertujuan untuk menjelaskan sebuah ide atau gagasan dalam menambahkan bukti yang meyakinkan. Sebagai contoh, penulis ingin membahas mengenai keunggulan SMPN 232 di Jakarta. Yang pertama, menjelaskan bagaimana SMPN 232 alamat, keadaan sekolah, guru, serta peserta didik. Yang kedua, memberikan penjelasan mendukung mengapa SMPN 232 Jakarta dikatakan sebagai sekolah yang unggul. Nah, di sini kan kita tahu kalau WHO sama artikel itu 11-12, kita bahas sedikit. Untuk teman-teman semua, menjelaskan bagaimana keadaan SMPN 232 ini termasuk fakta atau opini? Fakta. Karena kenapa? Benar nggak SMPN Negeri 232 itu ada sekolah? Benar. Alamatnya benar nggak di jalan? Jalan Sangat Timur. Ada modelnya kan juga ada ruang kelas, ada kamar mandi, ada lab,
ilmiah populer. Yang pertama adalah pendapat penulis. Pendapat merupakan sudut pandang atau penilaian penulis tentang suatu hal. Menurut teman-teman semua, pendapat penulis ini termasuk fakta atau opini? Benar opini? Ya. Apa opini? Opini. Karena pendapat. Oke, yang kedua, coba ibu dengar suaranya Fatur. Baca yang kedua tur. Ada bukti pernyataan dari penulis di bukti-bukti yang mendukung penulis. Nah, ada buktinya. Nah, kalau bukti ini kalau fakta atau opini? Fakta. Kenapa fakta? Karena ada buktinya. Fakta, karena ada Bukti. Jadi kalau penulis ngomong doang nggak ada faktanya termasuk Opini. Kalau penulis berbicara disertai dengan bukti termasuk dari Fakta. Lanjut yang ketiga, ada alasan. Kenapa ada alasan? Alasan berupa penjelasan tentang bukti-bukti, biasanya ditambahkan dengan keterangan ilmiah atau ilmu. Nah, di dalam alasan ini kira-kira ada isinya ada apa aja? Ada fakta dan Opini. Kenapa ada fakta dan opini? Karena di sini ada membahas tentang bukti dan juga ada keterangan ilmiah atau pengetahuan. Nah, opininya itu dari alasannya si penulis. Betul. Dan yang terakhir, ibu mau dengar suaranya Hafisa ada? Nah, baca Hafisa, paling bawah. Oke, bener banget, bahasanya mudah dipahami. Kenapa sih artikel ilmiah populer ini harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami? Agar semua masyarakat bisa memahami. Agar semua orang di kalangan manapun bisa membaca artikel ilmiah. Benar? Nah, coba tadi kan katanya Komita pernah baca artikel ilmiah populer, benar? Nah, kemarin gimana tuh bahasanya yang Komita baca? Tentang apa tadi, kebudayaan ya? Nah, gimana bahasanya, artikelnya? Bahasanya mudah dipahami. Terus juga ada kata-kata yang sulit nggak mungkin dipahami menurut Komita tadi. Jadi bahasa yang dipakai bahasa sehari-hari, betul? Betul. Kenapa? Karena biar agar semua masyarakat bisa membaca dan mudah dipahami isinya. Kira-kira masuk ke apa nih kita yang terakhir? Ini apa tadi yang dibaca Wali? Beras, betul. Oke, bagaimana struktur artikel ilmiah populer? Kalau di LHO itu ada apa aja? Membuka, isi, penutup. Ya, itu kalau ininya. Bapak LHO. Apa deskripsi? Sebenarnya sama aja, cuma kalau misalnya bahasanya di artikel ilmiah populer itu yang pertama ada berapa ya? Ada judul. Nah, kita buat ya di sini struktur. Misalnya ini adalah artikel. Oke. Yang pertama ada judul. Oke. Judul artikel ilmiah populer umumnya lebih sederhana dan menarik, tetapi harus mencerminkan isi teks. Misalnya, seni mengelola stres. Yang kedua, teknologi hijau. Yang ketiga, kecerdasan buatan. Kira-kira menarik nggak sih judulnya? Menarik. Coba kira-kira kalau kita lihat ya, teknologi hijau. Kira-kira itu membahas tentang apa ya kalau teknologi hijau? Lingkungan bisa jadi, terus tumbuhan bisa jadi, lanjut hutan boleh, penghijauan benar tuh. Dari situ kita menekan di sini karena kita menarik judulnya. Oke, karena ada judul. Yang kedua ada pendahuluan. Kita tulis tuh di sini. Pendahuluan.
bagian ini mengenalkan kita pada isi atau bagian inti dari tulisan. Benar. Jadi kenapa? Kayak paparan informasi yang akan dibahas. Iya benar banget. Tapi jadi paparan informasi yang akan dibahas, misalkan misalnya tadi teknologi hijau. Di sini kita akan perkenalkan misalnya hutan atau reboisasi apa? Penanaman kembali. Jadi di bagian pendahuluan penulis memberitahu kalau reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Nah, kenapa sih harus penanaman hutan kembali? Karena ini adanya penghijauan, penjujuran dari suatu lokasi atau tanah. Lanjut. Yang kedua ada isi. Tapi sebelum nanti ibu mau nanya lagi, di pendahuluan kira-kira isinya fakta atau opini? Bisa opini, bisa tergantung dari konteks dari pendahuluan tersebut. Kalau misalnya hanya ada pendapat dari penulis, berarti bisa kita katakan itu adalah sebuah opini. Tapi kalau disertakan bukti-bukti, bisa dijadikan fakta. Oke, diisi. Isi ibu mau dengar suaranya Kayla. Coba bacain soal isi Kayla. Ada bagian ini tulis pandangan dan analisis penulis mengenai topik yang dibahas. Biasanya penulis akan menambahkan beberapa argumen dari para ahli dan data yang mendukung suatu tulisan. Nah, di sini kita lihat pada bagian ini berisi pandangan dan analisis penulis mengenai topik yang dibahas. Biasanya penulis akan menambahkan beberapa argumen dari para ahli dan data yang mendukung suatu penulisan. Kalau dari sini kita bedah lagi sedikit. Diisi. Di sini ada pandangan penulis, analisis penulis, dan pendapat dari ahli. Kira-kira diisi isinya bab apa aja? Bisa fakta dan opini. Tapi lebih lanjut lagi pasti ada fakta dan ada opininya. Karena tadi kita udah lihat dengan jelas ada argumen. Ada argumen dari para ahli. Syaratnya sebuah fakta adalah informasinya tepat dan tak percaya. Kalau misalnya kita dapat informasi dari para ahli, berarti itu terbalik loh. Biasanya valid ya, karena melalui beberapa tahapan penelitian. Oke, lanjut. Nah, struktur yang mau bacain yang terakhir maksudnya yang kedua mau ada sama ya. Untuk dari kesimpulan penulis tentang suatu topik yang sudah dianalisis. Di bagian ini penulis bisa memberi kritik dan saran untuk mengatasi masalah yang telah dikaji atau diberikan. Oke, berarti bagian keempat berarti artikel ini yang populer adalah biasanya di sini ada apa aja? Ya, jadi ada beberapa artikel ini yang populer itu yang mengisi penutup itu dengan kesimpulan aja. Atau ada juga yang hanya mengisi kritik bersertai dengan jadi kalau kita memberikan kritik, kita juga harus memberikan sebuah kenapa kita memberikan saran? Karena ada kritik dan juga kita harus memberikan pandangan kita terhadap sesuatu yang kita kritik. Nah, kira-kira nih tadi setelah kita bahas, adakah yang ingin bertanya? Boleh, Hafiz. Apa yang membedakan artikel ilmiah populer dengan artikel ilmiah biasa? Oke, apa yang membedakan artikel ilmiah populer dengan artikel ilmiah biasa? Coba Ibu tanya juga nih kata-kata. Kira-kira apa sih yang membedakan dari artikel biasa sama artikel ilmiah populer? Kalau dari bahasanya, kira-kira artikel ilmiah populer tadi apa bahasanya? Bahasanya mudah? Bahasanya apa mudah dipahami. Mungkin kalau artikel ilmiah yang bahasanya, artikel ilmiah itu menggunakan bahasa ilmiah teman-teman. Karena apa? Karena harus lewat tahapan penelitian. Ya, jadi kalau misalkan artikel ilmiah populer itu biasanya bahasanya mudah dipahami. Dan juga yang kedua, informasi yang diberikan itu adalah informasi yang dapat diserap oleh masyarakat umum. Karena tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Gitu. Apakah sudah menjawab, Hafiz? Terima kasih Bu, terima kasih. Siap. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh, mau lihat apa tuh pertanyaannya? Kenapa sih dalam membuat ilmiah populer harus menarik perhatian pembaca? Oke, kenapa? Kayak tadi judul ya, judul harus menarik, betul? Iya. Iya, kenapa sih harus menarik kira-kira? Karena Aku bayar. biar mudah dipahami sama pembaca.
benar. Tapi kenapa kita harus menaik? Karena kita tuh ingin masyarakat itu membaca artikel kita, agar masyarakat itu menambahkan informasi dalam wawasannya. Seperti itu misalnya tata cara mencuci tangan yang baik, atau mungkin cara menanam pohon cabai yang baik dan benar, seperti itu. Nah, jadi kenapa kita harus menarik? Harus mempunyai judul yang menarik agar masyarakat itu mudah. Kita kalian ngerti teknologi itu apa tuh? Jadi kita penasaran nih. Jadi kita ingin membaca. Ada di mana sobat kita itu untuk membaca. Jadi ketertarikan kita terhadap tulisan tersebut. Oke, ada lagi yang mau nanya kira-kira? Ada mau nanya? Kalau tadi udah paham. Ya. Oke, coba bacain pantunnya dong, Azhar. Iya.
Ketika kelompok baca ini, tentang pernikahan di Indonesia, kira-kira isinya apa? Jelasin misalnya. Iya benar, jelasin secara ini aja. Kalau secara rinci, sederhana aja yang penting ini. Jangan baca. Nah. baca dulu semuanya. Udah bisa baca dulu. Jadi gini aja. Misalnya yang mana dulu? Yang di sampingnya dia. Iya. Terus misalnya pendahuluan mana misalnya. Terus samping yang itu isi. Oke, bisa jadi. Betul. Nah. Di sini kan dia enggak apa-apa. Yang ini apa? Untuk struktur boleh di install dulu, boleh di garis bawahi, boleh ditulis. Misalnya
Kalau mungkin di polis stabil juga boleh, biasanya awalnya ini tukang fotokopi ya. Siap nggak?
Sekarang kelompok sudah? Ada yang sudah? Ada yang belum? Oke. Udah nanti maju langsung ke Oke, tadi siapa ya yang baca itu? Masih sudah baca ya? Kelompok udah, oke sabar, ada yang belum. Kalau bisa maju nanti. Sebentar ya, Kak.
Biasanya hal ini berawal dari mereka bertempat di lingkungan yang membawa dampak buruk terhadap masyarakat itu, masa di mana keadaan rezeki sebagai bukan mudah terpengaruh. Oke, itu tadi nomor 2. Nomor 3 selanjutnya. Nomor 3 ada bagaimana sih pendapat kelompok kita mengenai artikel tersebut. Untuk pendapat
Pertanyaan yang pertama, apa isi dari artikel yang populer yang kalian baca? Artikel tersebut berisi tentang faktor alam dan dampak penyebab kebakaran hutan. Serta dampak yang dapat terjadi yang kedua ada struktur struktur yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada inti, Gak apa-apa. Coba kalau dilihatin. Tuh. Paragraf pertama yang umum, tadi tentang apa? Pendahuluan. Dilihatin. Yang pink, apa tuh yang pink? Coba tanya namanya Salsa. Yang pink apa? Oh, yang orange isinya apa itu? Yang hijau? Simpel atau apa? Oke, lanjut. Ngomong. Udah? Itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Ilmu pengetahuan yang ditulis secara sederhana agar mudah dipahami. Ya, nah sebelum berakhir banget, Ibu mau minta kalian mengisi refleksi pembelajaran. Ya, jadi ditulis semuanya. Di sini ada beri tanda love pada gambar yang mewakili perasaanmu setelah belajar materi ini. Oke, nanti dikasih ya. Misalnya hari ini Azhar Sokul. Bagi ya. Iya, benar. Iya, jadi sendiri-sendiri ya, Nak. Sendiri-sendiri ya. Nama jangan lupa dan kelas. Kasih ya. Kalau lebih bilang ibu ya. Kasih. Ya, itu ada. Mana? Mana? Belum. Yang ini masa lebih? Itu hati kamu masih iya, sesuai mood kalian ya. Di love, diberi tanda love. Oh, ini isinya diberikan Iya, betul. Ya, ini terima kasih ya, Bu. Bisa diterima dengan baik nanti nilai ya. Aman ya, Bu.
Iya, terima kasih ya, Nak. Mana siapa yang jawab? Adit, Widi, Adit juga. Mantap, Adit. Buku itu, Bu.